Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Farhan, minta dibahas untuk Kwan sama satu lagi Immutable X. Kita akan bahas kedua token ini ya. Pertama kita akan bahas soal Kwan dulu. Kwan hari ini diperdagangkan di kisaran 1,5 juta teman-teman. Marketnya sedikit turun karena memang Bitcoin sendiri itu agak sedikit koreksi teman-teman. Kwan ini merupakan sebuah project yang tujuan diciptakan adalah untuk menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Jadi sebagai penjembatan, sebagai jembatan penghubung antara dua blockchain. Ini projectnya kalau teman-teman familiar mirip sekali sama Atom atau Cosmos sama si Polkadot teman-teman. Jadi kurang lebih ya mirip-mirip ya teman-teman. Tujuan diciptakannya mirip. Tentunya ya project mereka dikerjakan sama orang yang berbeda dan juga spesialisasinya pun juga berbeda. One ini merupakan token yang cukup senior. Dia udah diciptakan dari 5 tahun lalu ya, tahun 2018. Sekarang udah bulan Juni 2018. Berarti kemarin harusnya mereka ulang tahun tuh, kelima. Terus ini ya tadi seperti yang aku bilang, tujuannya adalah untuk menghubungkan blockchain satu dengan yang lain secara skala global dengan mengurangi efisiensi dan juga interoperasi jaringan. Jadi bisa dibilang Quant ini salah satu project yang udah cukup lama, udah cukup mapan, udah cukup besar ya teman-teman. Dia listing di hampir semua exchange, dan untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah untuk token atau koin yang satu ini. Kalau kita perhatikan volumenya itu belakangan turun cukup drastis, sekitar 35% di 24 jam terakhir. Untuk supply maksimum token ini ada di kisaran 14,8 QNT ya. Dengan supply yang beredar itu sudah sebanyak 81% atau sekitar 12 juta. Oke, cukup banyak teman-teman. Kalau kita cek dia di Twitter, menurut saya cukup aktif di Twitter. Mereka ada banyak proyek yang mereka kerjakan. Salah satunya ya tentunya adalah untuk memberikan integrasi yang lebih baik lagi untuk setiap blockchain yang terhubung, yang bekerja sama sama One sendiri. Ini sebuah apa ya, dari Gilbert Verdian. Ini adalah CEO dari Quant Network. Dia adalah petinggi besar daripada Quant Network, dan ini merupakan laporan finansial daripada proyek ini yang sepertinya setiap waktu ke waktu itu terus growth ya, dan diprediksi sampai 2027 akan tetap growth teman-teman. Jadi proyeknya ini bisa dibilang cukup mapan kalau kita lihat ya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman mungkin lihat, Kuan ini nggak terlalu banyak diberitakan di media, tapi ya ini adalah salah satu koin yang tetap tetap aja ini adalah koin yang sangat senior teman-teman. Mereka itu ada kegiatan yaitu UK needs lead securities tokenization. Jadi mentokenisasi aset-aset securities. Mungkin itu seperti saham atau obligasi, itu ditokenisasi. Ini bukan berita baru sih untuk dunia kripto ya, karena memang kedepannya itu banyak yang memprediksi bahwa semuanya akan ditokenisasi. Jadi kalau Kuan bisa ambil proyek tersebut, maka akan menjadi ekosistemnya akan menjadi semakin besar lagi buat kedepannya. Itu dari Kuan, ini website resminya sih teman-teman. Dia bisa join di financial institusi, salah satunya join sama bank perbankan ya, bank digital currencies ataupun programmable money. Kemudian mereka juga bisa join sama enterprise, sorry. Terus juga bisa berpartner sama platform apapun atau perusahaan apapun atau developer apapun. Jadi mereka terbuka untuk kerjasama sama yang namanya company. Jadi itu dari Quant. Lalu bagaimana untuk harganya? Quant kalau kita perhatikan dari time frame daily, so far harganya masih tetap stabil di range antara 95 dolar sampai dengan 148 dolar. Dalam kurang lebih dari bulan Oktober 2022 kemarin sampai sekarang, pergerakan dari Quant itu masih bergerak di range tersebut dengan pergerakan yang sedikit mengalami penurunan. Overall, pergerakan dari Quant ini masih dalam posisi downtrend guys. Dia belum menunjukkan tanda-tanda bullish. Dari segi volume perdagangan cenderung masih agak rendah ya. Kemudian juga dari smart money juga masih cenderung kecil di market. Jadi masih menunggu momentum sepertinya.
Jadi gimana potensi Quant buat kedepannya? Tentunya menurut saya Quant ini masih bakal tetap growth kedepannya ya. Untuk jangka pendek kita cuma melihat bahwa potensi saat ini itu Bitcoin masih dalam posisi yang strong di kisaran level 30.300, which is ini sebenarnya masih bagus. Satu lagi yang aku mau jadikan concern adalah BTC dominance yang udah mulai sedikit mengalami penurunan. Kita expect kedepannya bakal ada koreksi yang lebih parah untuk BTC dominance sehingga altcoin ya bisa ya pada naik lah harganya teman-teman. Karena kasihan banget nih, One ini cukup stabil di harga yang cenderung aman sih sebenarnya, cuman belum terjadi pergerakan yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihat dari kenaikan harganya, kemarin ya sempat tektokan naik mungkin 14%, tapi nggak lama kemudian harganya turun balik. Jadi itu sih mungkin bisa dimanfaatkan buat scalping jangka pendek aja dulu. Buat yang mau atau level yang menarik untuk diakumulasi, ini menurut saya, dan tentunya bukan rekomendasi untuk teman-teman ikuti juga ya teman-teman. Di range support kisaran harga $90 itu merupakan level yang cukup ideal lah kalau ada yang mau untuk dapetin barang murah. Karena di level tersebut sejak Agustus 2022 kemarin itu sama sekali belum dijebol. Jadi kita expect kalau nanti dia bisa turun, ya siapa tahu market agak turun ya. Level $90 itu cukup menarik lah buat diakumulasi, teman-teman. Kalau level sekarang masih cukup nanggung menurut saya. Itu dari Quan, teman-teman. Kita akan coba lihat Immutable X seperti apa. Nah, Immutable X atau IMX ini merupakan sebuah skala lapisan kedua dari project Ethereum. Dia lebih banyak fokus di Web3 ya. Project terbarunya yang mereka gagas itu adalah The Future of Gaming Await. Ini merupakan project yang akan memfasilitasi solusi dari Web3. Salah satunya perdagangan NFT, marketplace NFT, sama satu lagi adalah gaming. Ini project yang cukup rame untuk sekarang. Apalagi kemarin, waktu bear market kemarin, itu project game berbasis Web3 itu sangat-sangat booming ya teman-teman. Kita expect kalau nanti kedepannya juga akan sama. Jadi gaming-gaming berbasis NFT itu bisa jadi akan menjadi salah satu yang cukup ramai juga di next bull market. Mereka juga terkoneksi sama wallet UX Chatter untuk semua game yang terintegrasi sama credit card payment. Jadi dia menghubungkan antara gaming, credit card. Nah, kalau orang main gaming kan biasanya perlu top up apa gitu, top up diamond kayak, top up apa kayak. Nah, itu kan pakai credit card tuh. Nah, ini si Immutable X itu menghubungkan ke sana, teman-teman. Termasuk juga untuk layanan NFT mereka yang tentunya ya tidak lepas dari yang namanya transaksi pembayaran. Tentunya mereka akan berikan solusi tersebut. Selain itu, Ethereum salah satu platform yang bisa dibilang sangat cepat ya beradaptasi sama market, growth-nya sangat bagus. Ethereum ini kemarin melakukan Sapela upgrade untuk meningkatkan efisiensi sama kecepatan. Satu lagi, mereka itu join ternyata sama Polygon Matic. Kalau teman-teman tahu, informasi terbaru Polygon itu akan melakukan upgrading. Kita udah sempat share kemarin sih di komunitas Telegram. Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah follow, itu bisa cek di kolom deskripsi buat yang belum follow ya teman-teman. Kemarin kita sudah sempat bilang nih, Polygon Matic ya itu akan migrasi ke token baru yaitu POL atau koin baru yang namanya POL. Ini adalah hyper produktif pertama validator yang dapat memvalidasi beberapa rantai yang menawarkan banyak peran. Jadi ini bisa dibilang project upgrading daripada Polygon Matic. Bayangin, Immutable X itu kerjasama sama Matic dalam hal skalabilitasnya, maka akan semakin baguslah untuk kecepatan transaksi ataupun efisiensi daripada Immutable X. Ini ya mereka join berpartner sama Polygon dari bulan Maret 2021 kemarin. Dan menurut saya ini bakalan sangat-sangat keren sih untuk project daripada Immutable X, terutama ya mereka sebagai salah satu penghubung untuk payment yang ada di Web3 sama di credit card, teman-teman. Jadi itu ya kurang lebih untuk fundamental daripada Immutable X. Kalau kita perhatikan dari supply koinnya, ini kita temukan di sini dia punya supply token sekitar 2 miliar IMX dengan koin yang beredar itu sekitar 54% saja, which is 1 miliar
koin teman-teman. Kalau kita cek dia juga dari Etherscan, nah transaksi yang terjadi di blockchain ini cukup rame, tapi nggak begitu banyak juga. Dari bagian holder kita bisa cek juga bahwa paling banyak itu berada dalam posisi di lock di treasury mereka. Ini kemungkinan sih sebagai reward apa namanya staking ya, untuk yang staking IMX, dan jumlahnya terus meningkat, which is great teman-teman. Kemudian sisanya itu ada di treasury lock, treasury unlock. Oh, yang tadi kita cek itu yang di unlock ya, yang di unlock itu terus mengalami peningkatan. Berarti makin banjir dong koinnya di market. Terus kalau kita cek yang di lock, harusnya kan mengalami penurunan, ya kan? Karena tadi yang di unlock meningkat, yang di unlock tentunya pasti turun. Yang di lock pasti turun, ya benar, datanya turun teman-teman. Terus dari kepemilikan wallet nomor 3, dia itu dimiliki oleh development project. Sisanya ada di bridge atau di jembatan antar blockchain. Dan sisanya baru retail. Jadi bisa dibilang project ini tuh dipegang banyak sama komunitasnya. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari harga si IMX? IMX hari ini diperdagangkan di kisaran harga 0,75 dolar. Pergerakannya masih cenderung volatile kalau kita lihat dari jangka pendek. Ini salah satu project yang menurut saya cukup menarik buat teman-teman kalau mungkin ada yang planning buat invest. Secara pergerakan di time frame daily, dia itu bergerak dengan potensial membuat yang namanya apa nih, inverse head and shoulders. Meskipun di sini saya agak disclaimer juga karena di sini dia punya fake out. Ya, sempat naik sampai kisaran 1,4 dolar, tapi fake out di sana kemudian dia kembali turun. Ekspektasinya sih jangka pendek dia bisa growth kembali, balik ke level resistance kisaran 1,2 dolar. Bila mana kita cek dia di time frame 4 jam, teman-teman, pergerakan jangka pendeknya juga kurang lebih menurut saya agak menarik. Nah, ini pergerakan dari IMX, dia bergerak juga dalam sebuah ya pergerakan cenderung inverse head and shoulders dengan posisi neckline itu ada di kurang lebih di sini ya. Tapi koin ini kayaknya volumenya agak kecil. Kenapa? Karena ya kalau volumenya kecil berarti volatilitasnya cenderung tinggi. Maka fake out itu tidak bisa dihindarkan. Tapi untuk volume smart money masih cukup oke sih di market ini ya. Kayaknya masih akan menarik buat kedepannya untuk teman-teman yang mungkin memantau koin atau token ini. Immutable X, salah satu layer kedua yang dimiliki oleh Ethereum dengan fungsi skalabilitas. Itu sih beberapa yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman ada yang memang sudah hold, ya sabar aja dulu, nunggu harganya naik. Koin ini sangat-sangat volatile, jadi kalau mau dimanfaatkan buat trading, ya bisa-bisa aja teman-teman. Apalagi sekarang levelnya udah cenderung murah ya. Let's say kalau dia bisa turun sampai ke 0,6 dolar, itu level yang cukup menarik untuk diakumulasi dengan target sampai 1,2 maksimum. Untuk scalping swing trading jangka pendek. Saya rasa itu sih yang menarik buat IMX, nggak terlalu gimana-gimana untuk saat ini ya. Karena dari market sendiri juga kayaknya pada wait and see nih setelah Bitcoin kemarin sempat naik ke 31.800. Market kripto terus kena bantingan juga. Saya rasa sih kedepannya bakalan bagus-bagus aja ya buat kedepannya, apalagi menurut data inflasi juga udah mulai turun, sehingga The Fed kemudian diharapkan bisa lebih soft lah, tidak agresif, tidak hawkish seperti kemarin-kemarin, sehingga ya kasihlah keleluasaan untuk market-market kripto untuk growth juga. Gitu sih buat buat IMX menurut saya ya teman-teman. Sekali lagi disclaimer on, video ini bukan rekomendasi jual dan beli. Gitu aja buat pembahasan kedua token ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.